selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman 61 semua yang lagi duduk bareng kita semua buat dengerin podcast 61 episode kedua ini. Nah, kali ini podcast kita ini akan mengusung tema yang baru yang nggak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya. Dengan narasumber-narasumber yang juga nggak kalah seru dari sebelumnya. Apa tuh tema, Fir? Nah, jadi di podcast kita yang kedua ini kita tuh bakal bahas tentang lika-liku kita nih selama PJJ. Nah, kan kita udah PJJ selama hampir lebih dari tahun ya. Pasti banyak dong kejadian-kejadian yang menarik, yang lucu, yang sedih, yang senang, yang lah pokoknya lah. Pokoknya banyak deh kejadian-kejadian kayak gitu. Benar. Makanya kita mau ngebahas tentang perkuliahan online. Nah, tapi kan podcasternya udah beda kan daripada yang episode sebelumnya. Jadi kita mendingan perkenalkan diri dulu nggak sih, Pan? Jadi perkenalkan semuanya, nama aku Safiran Raulia, biasanya itu dipanggil Vira. Nah, aku biasanya kuliahnya di 2S3. Di sini aku bersama rekan aku. Nah, kalau aku namanya Kucing, biasa dipanggil Woi. Dari tadi. Dari tadi. Dia emang tidak mau terungkap sekali ya. Nah, tapi kan kita nih nggak ngobrol berdua aja nih, Van. Sekarang kita udah bersama kedua rekan kita di sini yang akan ngobrolin nih tentang lika-liku PJJ itu bagaimana. Dikenalin nggak? Sebenarnya bingung sih pengen kenalinnya karena kayaknya semua masyarakat 61 ini udah pada kenal semua nih sama dua manusia ini, ya nggak sih? It's 61. Jadi kita di sini bersama Farhan dan Messi. Coba dong perkenalan diri dulu, Farhan. Oke, perkenalkan nama aku Farhan Satria Ditama, kelas 2 KS 4, biasa dipanggil Farhan. Halo Messi. Itu udah Vira. Ya, siapa tahu ada yang ingin diperkenalkan. Nama aku Messi Arsela, panggilannya Messi, dari 2ST1. Terus kalau mau kontak aku bisa PC pengurus angkatan aja. Oke, siap. Oke. Semua orang punya kontak Messi nih sebenarnya. Oh iya. Memang kontaknya udah tersebar di mana-mana. Aduh, kayak apa aja tersebar. Nah, gimana nih Messi sama Farhan kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah, good. Mantap. Ya, masih biasa lah, ikuti rutinitas kayak biasa. Gak sibuk. Siapa juga yang tahu rutinitas kamu kayak apaan? Ceritain lah. Bangun tidur, lihat laptop gitu kan ya. Ya. Tapi kalau puasanya gimana? Lancar-lancar aja kan? Ngantuk, Fir. Makanya tadi aku lihat itu, Penthouse. Biar melek. Awalnya gimana? Tapi kalau lihat Kira jadi semangat. Tuh kan. Aduh. Mulai. Mbak. Ini baru mulai, Han. Baru Tahan. Tahan dulu, Han. Tahan. Oke, ini kan kalau puasa di masa pandemi kan udah yang kedua kalinya ya. Jadi kayaknya kita harus tetap semangat. Tapi ngomong-ngomong soal pandemi dan PJJ ini, kayak kalian tuh sempat kaget nggak sih waktu awal PJJ gitu? Kayak mungkin dari cara kalian manage waktunya, kan itu semua beda ya. Gitu. Kalau dari Farhan gimana? Kalau dari aku sih, karena memang kan awal dari PJJ itu kan kita nggak expect gitu kalau liburan, kok libur. Jadi PJJ selama 1 tahun lebih gitu loh. Jadi kan memang dari kita kan nggak expect sama sekali. Terus karena memang pemberitaannya kan kayak libur 2 minggu karena memang pandemi gitu loh. Tapi ya karena memang di 2 minggu awal itu udah ngebiasain diri, terus udah bisa adaptasi. Jadi kayak memang dari rumah juga nge-support, kayak jaringannya support gitu. Jadi lebih cepat adaptasinya daripada menimbulkan hal yang negatif gitu loh. Kalau dari aku gitu. Kalau makin kesini kan kita udah makin kebiasa ya, kayak dari waktu-waktunya gitu kan. Ya. Kalau dari Messi gimana tuh? Ya. Aku pas awal-awal PJJ tuh masih enjoy aja sih, soalnya kita cuma ngerangkum, terus dikumpulin ke classroom, udah gitu doang. Dan itu tuh bisa dicicil malamnya, udah selesai malahan malamnya. Tapi pas semester 3, 4 ini kan kita udah
udah pakai Zoom ya. Terus ya ampun coy, sinyal di tempatku tuh susah banget. Waduh. Jadi kayak aku tuh secara berkala, berkala. Itu tuh pasti ngungsi, entah itu ke rumah Oh iya. teman, ke kafe kayak. Tapi itu kayak ya ampun perjuangan banget cuy, Jadi ya Allah. berarti jadi Terus adaptasi lagi gitu kan. tapi sekarang udah biasa sih. Terus apa ya? Semakin kesini tuh kayak semakin jadwal aku semakin nggak karuan. Terus tugas-tugas di semester ini tuh udah nggak ngotak lagi lah. Gitulah. Dia emang semester yang sulit ya. Ya. Ya, Tingkat 2 online, bayangin cuy. keren banget sih kita. Apalagi Messi itu sibuk organisasi banget gak sih? Anda ngaca ya, Anda tolong. Enggak, aku nggak sibuk. Cuma 2 organisasi. Nah, tapi kayak organisasi itu jadi makin nggak kenal waktu nggak sih? Kayak bisa aja rapat jam 7 gitu. Jam 8 malam, jam 9 malam. Tapi kok kalau offline mungkin kampus sudah ditutup ya nggak sih? Iya, pernah aku sama Farhan tuh rapat jam 11 malam itu baru mulai. Karena emang kita nggak bisa nyatuin waktu dan kita cuma bisa di jam itu. Ya udah, gas aja jam segitu. Saking ya bener-bener orang-orang sibuk semua Mantap, gitu. malam-malam ya. Mantap. Iya. Mantap. Apalagi pernah juga rapat kan juga sampai jam 3 pagi gitu kan pernah. Terus rapat sehari full gitu pernah. Ya Itu karena di memang Zoom itu? iya Zoom jadi memang capek ya matanya. Gokil. Emang orang sibuk beda ya. Sibuk. Lanjut. Nah, kalau dari kalian nih, apa sih hal yang paling nggak enak gitu selama PJJ ini? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa dulu Iya, nih? dari Farhan deh, dari Farhan. Kalau dari aku sih selama PJJ ini banyak yang enak, tapi banyak juga yang nggak enak. Kayak kalau nggak enaknya kita itu masih kekurangan banget kayak relevan gitu loh. Jadi emang banyak gitu teman-teman kita yang hilang gitu selama PJJ ini. Jadi kayak sebelumnya kita anak-anak kosan terus mau main pagi siang malam itu bisa kapanpun gitu. Kalau sekarang kan kita apalagi situasi kayak karantina kayak gini kan banyak gitu yang nggak bisa keluar-keluar, jadi lebih berkutat ke di ruangan sendiri gitu. Jadi banyak juga pasti teman-teman dari teman-teman itu yang kayak stres gitu mikirin kayak PJJ ini. Jadi emang kekurangannya kayak gitu sih, lebih stres sama kekurangan teman. Iya sih benar-benar. Kalau Messi gimana tuh? Kalau aku nggak enaknya, itu sih, misal ada kelas, terus aku ngantuk. Kalau aku nggak main HP ya udah, aku tidur. Jadi kayak aku nggak punya batasan eh, buat nggak melakukan itu gitu. Kalau pas offline kan, kalau aku ngantuk ya udah aku masih bisa nahan lah, karena nggak enak juga kan tidur di kelas. Tapi kalau sekarang kalau mau tidur ya udah tinggal tidur kayak gitu. Jadi kayak banyak banyak celah gitu ya. Bener banget sih. Tapi pernah nggak sih kalian kayak ada di satu saat yang stres banget gitu? Terus gimana cara kalian buat ngilangin stresnya itu? Gimana kalau Farhan? Kalau aku sih pernah gitu ya, satu saat uh, pikiran lagi kacau, hati kacau, terus badan juga udah capek, terus intinya tuh kepin melampiasinya itu kemana gitu kan. Kayak aslinya itu kita cuma butuh orang-orang sekitar kita yang buat ngobrol aja gitu sih. Tapi kan Benar-benar. memang kayak kehadiran orang-orang apalagi orang yang dekat itu bisa mengisi ngisi sama mendistract permasalahan-permasalahan kita sih. Kalau dari aku gitu. Intinya kita tinggal ngehubungin orang-orang yang tersayang aja ya. Iya benar. Ngeredain stres kita betul. Iya. Kalau Messi sendiri gimana tuh? Aku sih kayaknya pernah juga. Cuma aku malah lebih sering, kalau aku stres lebih sering nyimpen sendiri gitu.
Tapi pernah aku tuh kayak udah nggak kuat banget, aku nggak tahu lagi. Terus ya udah akhirnya aku nelpon seseorang, terus aku bilang ke dia kalau aku tuh capek kayak gini. Terus aku nangis. Ya ampun cengeng banget sih. Ya udah sih gitu nangis. Terus aku bilang ke dia aku pokoknya cuma pengen didengerin, mau masalah dia respon atau enggak tuh nggak apa-apa. Yang penting aku didengerin aja gitu. Bener sih. Kalau udah nangis tuh kayak udah lega aja gitu ya. Udah oke, hilang semua beban. Kayak kamu udah nggak usah ngomong apa-apa, udah diem aja nih. Benar-benar. Oke. Messi sad girl. Messi sad girl. Sad girl. Aku selalu bahagia cuy. Nggak apa-apa kan, semua orang kan pasti punya masa-masa itu. Ya, benar. Lanjut. Nah, di luar dari hal-hal yang nggak enak yang tadi itu, kalau dari kalian ada nggak sih hal yang kalian syukuri gitu dari PJJ? Ya, banyak sih hal yang disyukuri kayak kita punya waktu lebih luang banyak di rumah, terus lebih dekat sama keluarga, terus tentunya kita nggak terlalu repot-repot mikirin uang lah, karena kan memang dari orang tua juga nyuplai gitu. Mau makan tinggal makan enak gitu. Kalau di kosan kan biasa anak kosan mau makan mikir-mikir dulu ada uang apa enggak. Terus ya banyak juga yang syukuri, banyak orang yang hadir juga ketika PJJ ini. Terus intinya banyak kenalan. Walaupun kita belum pernah bertemu secara langsung, tapi setidaknya ya kita udah kenal gitu lah. Bener-bener banget. Tapi itu lah, kalau aku justru struggle-nya itu karena malah jadi pemasukannya itu justru emang nggak ada. Makanan kesuplai, pemasukan uangnya justru emang nggak ada. Iya sih, benar-benar juga. Ya itulah, harus ada enak dan gak enaknya. Mau aku kasih tahu tips biar dikasih sangu nggak? Gimana tuh? Pamit main. Bener sih. Tapi kan alasannya jangan main deh, kan lagi COVID, ya Allah. Di situ abis yang kena COVID deh, ya Allah. Kalau Messi gimana tuh? Apa yang paling disyukurin? Yang paling disyukurin banyak weh. Banyak. Yang jelas tuh aku jadi lebih sayang sama diri aku. Asik. Nah, apa ya? Jadi tuh waktu itu tuh aku tuh pernah di masa dimana aku tuh down banget. Yang nggak bukan karena PJJ sih, bukan karena itu, tapi karena adalah suatu hal. Waduh. Tapi itu tuh Tahan. Jangan dibongkar. ini ruang publik. Oh iya. nah udah pokoknya karena itu terus aku tuh sedih gitu, pokoknya sedih banget cuy. Dari 2 sampai 3 bulanan gitu masih sedih. Waduh, 3 bulan. Terus nggak tahu kenapa, mungkin aku dapat ilham ya. Terus aku tuh sadar kalau dunia itu masih tetap berjalan walaupun aku lagi sedih, walaupun aku lagi terpuruk, dunia tuh masih tetap jalan gitu loh. Jadi kalau aku stuck di sini terus, ya udah aku yang rugi sendiri gitu. Bener banget. Terus apalagi ya yang disyukurin? Jadi lebih banyak itu sih relasi. Pokoknya banyak orang-orang baru yang muncul tidak terduga dari berbagai arah. Apa sih? Itulah. Terus circle pertemanan aku tuh jadi semakin random juga. Tapi seru. Contohnya ini sama Farhan kan. Aku baru apa? Nggak baru kenal juga sih. Baru lebih sering berinteraksi sama Farhan tuh pas PJJ ini. Mungkin karena geografis juga ya kan dekat. Terus jadi pokoknya jadi padahal dulunya kita kayak orang nggak kenal gitu ya kan. Ya, cuma kenal nama sama dikenalin sama temen. Iya betul. Benar sih, benar. Jadi kayak bisa ngenalin diri sendiri gitu nggak sih? Ya saat-saat online. Ternyata anak-anak 61 tuh punya cerita-cerita seru banget gitu. Karena kita udah ngerangkum nih di box podcast yang udah 2 hari lalu kita kumpulin. Akhirnya kita mau baca-bacain aja ya salah-salah. Ini yang pertama langsung ngebucin nih kayaknya baca-baca nih. Langsung aduh, aku anti. anti. Langsung aja dari Mbak Nit, katanya anon aja ya. Terus
nggak suka PJJ nih, tapi kalau nggak PJJ nggak bakal bisa deket sama Mas Doi sampai jadian tuh kan? Waduh. What? Kejadian tuh. Mantap banget. Sampai jadian bro. Sampai jadian gitu, dari masa pendekatan sampai jadian. Berarti Tapi menurut gimana? dia PJJ ini ada positifnya gitu. Ya. Ada dong. Tapi gimana tuh menurut kalian buat pasangan yang dari PDKT-nya aja udah virtual kayak gini? Kira-kira bakal langgeng apa enggak sih menurut kalian? Dari tim pro. Messi dulu, Messi tim pro. Messi dulu. Kok aku jadi pro? Gak tahu sih ya. Tergantung merekanya sih. Apa ya? Kalau emang niat buat menjalin hubungan ya mungkin bakal dimudahkan ya. Tapi kalau aku ketemu virtual tuh kurang masih kurang gitu. Kurang dapet feel-nya. Kayak aku tuh bisa misal apa ya? Aku tuh bisa sayang sama seseorang kalau udah terbiasa bareng gitu. Jadi kalau cuma ketemu iya apa sih? Cuma ketemu lewat virtual gini tuh kayaknya nggak sampai bisa jadian kayak mereka berdua itu sih. Benar. Kalau dari tim kontra gimana? Kayak plankton aja ya, pacaran sama HP. Nah. Ya, tapi itu kalau ya gimana Mas? Ya, kita sekarang kayak gitu nggak sih? Jadi sering menghabiskan banyak waktu sama HP, sama komputer. Tapi emang kayak gitu nggak sih? Karena memang kita udah berubah gitu, jadi kayak beda masa, jadi beda juga cara jatuh cinta. Gila gak sih? Aku jadi kayak makan cinta banget gak sih? Emang kamu kan emang itu kan? Mau makan cinta. Iya, minta nasihat kami. Makanya itu teman-teman satu kalau mau percintaan langsung aja. Bener. Masalahnya. Aku udah ada testi. Aku sering dikasih nasihat apa sih? Jadi sekarang dunia percintaannya udah makin bagus bang. Mendengar nasihat-nasihat Farhan. Juga sih. Makin bisa. Testimoninya nggak bagus ini. Iya. Tapi kan memang ketika kayak masa-masa kayak gini tuh kita kayak ngerasa kesepian gitu nggak sih? Terus ya kita kayak butuh seorang yang present, yang hadir, terus yang peduli sama kita. Walaupun kadang-kadang kita itu belum kenal sama sekali gitu loh. Ya banyak gitu lah teman-temanku juga ngerasain, ada yang juga udah pacaran gitu secara virtual, ada yang masih PDKT. Itu juga karena memang itu nggak sih ketika merasa kesepian, terus ketika ada orang yang hadir, terus mau mendengarkan ceritanya, ketika tiap tengah malam tiba-tiba dia bingung mau apa, tiba-tiba ada yang nanyain kamu udah tidur belum gitu kan, terus langsung aku langsung lanjut ke cerita, terus otomatis kan nanti bakal ada suatu perasaan yang baru, pastilah timbul. Nggak mungkin nggak kalau nggak timbul perasaan gitu loh. Iya kan? Mungkin itu ya apa ya, kita tuh emang butuh seseorang karena kita di fase kayak gini tuh lagi kayak kesepian gitu kan, tapi kita tuh cuma butuh seseorang gitu, bukan yang kayak pacar. Kayak kita tuh nggak butuh ya nggak tahu deh, maksudnya kalau aku tuh kayak cuma butuh seseorang yang ada gitu loh buat aku. Ya itu nggak harus pacar gitu loh. Siapa aja gitu ya. Apa Mas kata-katanya Mas? Nggak ada. Ada story. Buka aja punyanya Mbak Sana. Oke. Lanjut dong, Van, lanjut. Oke, yang kedua nih. Loh, ini hampir sama sih kayak yang tadi. Katanya, kok bisa ada yang jadian selama PJJ? Nah, itu. Ya, balik lagi. Kembali ke permasalahan per orang itu. Karena kan memang kita menjalani sebuah cinta itu kan beda-beda. Ada yang memang butuh seorang yang nyata, ada yang kuat. Iya kan? Kayak memang butuh orang yang nggak bisa secara jauh-jauhan gitu loh. Terus, ya kayak gitu, banyak yang jadi pacaran, banyak malah yang putus juga kan, kita juga nggak tahu gitu loh. Ya kan? Kalau kamu tim manahan? Kalau aku tim nggak apa-apa lah. Main aman. Iya, main aman. Kalau kamu gimana, Mas?
Kan aku sama kayak kamu. Berarti itu apa? Udah, lanjut aja, lanjut, Ayo lanjut. udah. Jangan, ini ruang publik, itu ruang publik. Ruang Itu publik private ini aja. Ruang publik. Ini Jadi didengerin. rahasia umum. Oh, itu udah jadi rahasia umum ternyata. Nih yang ketiga nih udah nggak ngebucin lagi. Ngebucin lagi ternyata. Tapi agak melo nih. Katanya gini. Untukmu yang tak pernah aku ceritakan ke siapapun, terima kasih sudah lahir di dunia. Tuh, kan. Ini pertanyaannya kenapa dia harus berterima kasih kepada orang itu gitu. Harusnya dia berterima kasih kepada ibunya kan. Lahirin Dia kan salah kirim alamat untuk ngirim pesannya. salah kirim. Tapi kenapa ya dia nggak ngeceritain itu ke siapapun ya? Berarti apa mungkin dia belum dikasih kepastian kali ya? Mungkin itu Fir. Apa ya? Ada orang tuh yang kayak lebih suka mendem buat dirinya sendiri gitu. Kayak aku. Waduh. Emang bener sih, aku sometimes tuh aku lebih suka mendem daripada yang nyeritain ke orang-orang. Kayak ya udah sih, buat aku aja sedihnya, buat aku aja, nggak usah. Orang lain tuh cuma butuh bahagia dari aku gitu, nggak butuh sedihnya aku. Sadis. Lanjut lagi nih Novan. Lanjut lagi nih. Aku dulu lah nanggepin lah. Kamu mau nanggepin sok-sok. Harus pokoknya Lord Farhan. Iyalah. Pakar cinta nih, pakar cinta Jawa Tengah nih. Pakar cinta 61. Gimana nih menurutmu? Jadi kan kayak emang setiap orang itu kayak punya rahasia cinta masing-masing. Jadi kan memang ada sesuatu yang tidak ingin diketahui, tapi hanya diisyaratkan dalam doa aja. Waduh. Iya gak sih? Tapi kan harusnya dia bangga dong. Bangga kenapa dulu nih? Karena dia punya orang tersayang gitu. Iya kan, itu kan dia karena dia tidak berani ngungkapin, dia sana sini dong, ya gak sih? Dia makanya titip salam buat apa tuh tadi kata-katanya? Podcast. Iya, jadi kan karena memang dia gak berani ngungkapin, ya kan kadang-kadang kalau dia cowok nih ya, emang kadang-kadang ada cowok yang juga kayak gitu, takut-takut kayak gitu, main aman, jadi dia nunggu kode-kodean dulu dari ceweknya, ya gak sih? Kirain semua cowok kayak Farhan. Padahal kan sebenarnya nggak ada salahnya kan kalau kita ungkapin langsung. Ya nggak ada salahnya buat ngungkapin langsung. Malah aku pernah dibilangin gitu loh, kalau emang kamu suka itu langsung bilang aja gitu. Tapi ya emang kalau di dunia nyata itu susah gitu. Bener. Ya, karena kita takut jawaban dia sih. Bener. Bukan masalah gentle apa enggaknya, tapi siap atau tidaknya menerima setelah itu. Kayak misalnya kalau misalnya malah jadian nanti ada konsekuensi tersendiri, walaupun nggak jadian tapi malah kayak kita nanti bisa kehilangan seorang itu gitu loh. Memang pakar cinta sekali Farhan ini. Itu 2 SKS belajar tentang cinta. Keren. Lanjut nih. Oh, yang ini bukan tentang cinta-cintaan lagi nih. Jadi katanya, Min, kemarin aku ketiduran, nggak bisa bangun, padahal lagi satmat. Nggak bisa. Tapi iya sih. Kemarin juga aku kayak di awal-awal puasa tuh kayak lemes banget gitu. Tapi aku tidur gitu dalam keadaan on cam ya. Kalau aku nggak Fir, kalau aku udah ngantuk ya udah aku leave meeting terus aku tidur. Daripada aku ketiduran bener aku leave terus tidur. Aku nggak pernah yang kayak ketiduran pas meeting gitu. Aku tuh nggak pernah. Kalau aku ngantuk ya udah aku leave aja terus aku tidur gitu. Nggak dicariin gitu. Bagus. Itu tips and trick kan? Tips and trick. Entar nggak ada dosennya. Lihat-lihat juga sih dosennya. Tapi kayaknya dosen-dosenku selama ini nggak yang sehoror itu. Santai. Kalau Farhan gimana nih? Telat sesi gitu pernah nggak sih? Gara-gara ketiduran? Pernah kayaknya, pernah. Tapi nggak sering. Pernah. Sesi 1 gitu, ketiduran. Sesi 1 biasanya. Sesi 1 atau sesi 3. Sesi 3 tuh biasanya abis duhur tuh kayak tidur dulu bentar. Abis duhur tuh tidur dulu bentar, terus kayak kebablasan gitu. Paham gak sih?
Ya karena istirahatnya lumayan lama tuh di situ. Benar. Kalau Farhan nih, Farhan. Kalau aku sih kalau telat sesi belum pernah sekali. Tapi kalau Rajin dia, cuy. rajin. Tapi kalau di dalam kelas tuh ketiduran tuh ya sering offline aja, aku tidur terus malahan. Jadi emang kayaknya udah biasa itu kalau dengar suara dosen itu tiba-tiba itu kayak suara penyejuk hati jadi ngantuk gitu loh. Pengantar tidur. Jadi emang udah tinggal tidur aja. Apalagi kalau cuma sesinya itu disuruh nonton YouTube itu loh. Nonton YouTube nggak disuruh nonton, nggak suruh ikut Zoom. Ya udah, kadang cuma nyetel YouTube-nya terus kita ketiduran gitu loh. Iya, aku pernah. Iya, emang kayak gitu. Terus Kalau ada kayak gitu ya? Iya, nggak tahu ya sih kalau D3. Kayaknya nggak pernah deh kayak gitu. Kalau kayak saya kayaknya cuma dikasih YouTube doang, kadang-kadang juga cukup gitu. Terus kalau pas Zoom, aku juga pernah sih tidurnya tuh ya pas Satmat pernah, kan kadang-kadang disuruh off cam sama ibunya mau nge-record gitu, terus tiba-tiba aku ngantuk tiduran. Terus selesai itu udah live meeting semua gitu, ya udah. Malu nggak sih? Untung nggak ada kelas sebelahnya masuk lagi gitu. Iya. Ya sih emang tantangan besar PJJ. Kita lanjut lagi nih ke yang kelima ya. Ini kayaknya agak panjang karena dia cerita. Kita dengerin aja ya. Jadi ceritanya nih aku lupa turun jawaban UAS tahun kemarin. Itu emang ngerjainnya udah mepet gitu, udah telat malahan. Jadi aku nge-scan sama ngirim jawabannya udah sambil panik gitu. Udah tuh kan ya, udah ditinggal makan, rebahan, main handphone, tapi kayak perasaan gak enak banget gitu. Iseng kan tuh jadinya ngecek jawaban UAS yang mana kelasnya udah diarsipin. Dan bener dong jawaban belum ditune-in, parah banget kan, tuh kan. Jadi ceritanya dia ini ujian UAS, tapi karena waktunya udah mepet, dia malah nggak tune-in. Ini aneh sih. Entah dia lupa ini. Yang kayak gitu tuh langsung lapor ke Halostis tuh. Itu nanti ramai tuh di Halostis itu. Laporan kayak gitu. Paniknya 1 minggu. Ya, 1 minggu. Overthinking nggak tuh? Tapi kadang emang ya kalau abis ujian tuh suka kayak gemeter banget kalau lagi nge-scan gitu kan. Pulang terus jadinya. Ini kayak kemarin, pas ujian kemarin tuh loh, Zoom terus diawasin, terus kayak udah selesai tuh bingung mau ngapa-ngapain, malah jadi kok diawasin, ya udah live Zoom dulu baru ngecekan gitu loh. Iya. Kadang-kadang padahal harusnya nanti live-nya setelah nyeker. Nggak tahu. Ya udah lewat. Tapi aku kadang malah kayak kalau di Zoom, kok nggak ada yang nge-scan ya? Kok belum pada nge-scan ya? Kayak gitu kadang. Jadi kayak, kok ini udah selesai apa belum sebenarnya? Aku lebih seringnya, kok tinggal dikit ya orangnya. Karena aku berkurang. Ini. Aduh. Buat orang yang lupa turn in, jangan lupa buat turn in. Ayo. Jangan diingetin sama Pak. Iya, harus aku ingetin terus. Jangan buat turn in. Ya kali aku yang ingetin. Lanjut. Yang setelahnya nih ada yang mau nitip salam. Tapi nggak dibilang buat siapanya. Katanya kangen. Nggak bohong, beneran deh. Bukan. Gimana nggak dikasih tahu buat siapanya? Kangen sama siapa? Kangen sama dosen, atau sama nyai, atau sama siapa? Ya, bisa aja kangen sama kampus gitu. Kan. Padahal harusnya dikasih tahu nih kangen sama siapa. Padahal kan gak ada salahnya ya dia nge-WA. Iya, dia ngomong kangen. Minta telepon. Video call. Ketemu dong. Tapi aku melihat sih perjuangan LDR yang bertahan di PJJ ini tuh kayak mereka beneran nyamperin. Contohnya siapa aja tuh? Gak bisa disebutkan. Gak usah lah ya. Enggak gitu caranya. Ya kan biar ada motivasi gitu yang masih LDR ataupun yang masih virtualan nih, belum pernah ketemu, siapa tahu dia itu kepingin ketemu, ya kali nanti virtualan tapi malah belum ketemu sama sekali, malah udah putus kan rasanya.
lebih sakit gak sih? Sakit gak sih? Juga ketemu. Udah N. Udah N. Itu termasuk dianggap mantan gak sih kayak gitu tuh? Pacar virtual. Lucu pertanyaannya. Iya, nggak tahu. Kayak ini, aku mantannya sama itu, tapi dia nggak tahu wajahnya gitu kan. Mungkin tahu wajahnya, cuma nggak tahu tangan kakinya kan. Mungkin Vira pernah pengalaman belum kayak gitu? Enggak, untungnya. Nah, dijauhkan dari orang-orang virtual. Anti virtual banget ya. Anti virtual. Nggak bisa. Lanjut lagi nih. Oh, dia titip salam lagi, tapi katanya gini nih. Titip salam, tapi dia nggak bilang buat siapa ya. Oh, dia bilang buat siapa deh. Titip salam sama yang jadi narsumin, canda narsum tuh kan. Aku nih. Buat aku nih. Siapa nih? Siapa nih? Ini Mbak apa? Iya, mungkin cowok kan ngirim ke Farhan. Iya. Kita nggak tahu. Oh iya. Nggak tahu kita kan. Apa nih? Salamnya apa? Ya udah, katanya titip salam. Titip salam aja. Oh, titip salam aja. Iya, jawab. Ya udah, nak, buat aku ada nggak nih salamnya? Kalau ada itu ya disuruh itu aja, daripada titip salam mending langsung chat aja itu. Oh. Nomor WA-nya ada di bawah, silakan. Kalau kangen bilang, jangan gengsi. Iya. Padahal kangen kan tinggal ngetik ngen doang kan ya. Kok susah? Ya, mikir buat ngetiknya berapa jam dulu gitu. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Keduluan overthinking. Kan seru kan jawab kangen. Iya, kangen juga. Kan enak kan. Kalau nggak dijawab gitu, gimana? Cuma checklist 2 doang kan? Iya. Kalau nggak cuma Oh. Dibalik stiker, Itu sakit sih. Dibalik Itu stiker. sakit sih. Atau biru doang, diedit doang ya Allah. Kasian banget sih kisah-kisah cinta 61. Lanjut. Nah, selanjutnya, ini titip salam lagi nih. Mau titip salam ke Agil 2ST3. Love you. Wih. Ini kayaknya bukan aku yang harus baca ini. Ini jangan aku. Ini agak aneh gitu ya kalau aku yang baca ya. Harusnya Vira yang ngomong. Iya, ini salah. Love you gitu katanya. Nah, gini nih harus dicontoh gak sih kayak gini nih? Benar. Seenggaknya tahu gitu siapa. Iya kan, jadi salamnya kan tersampaikan gitu kan. Iya. Tapi kalau itu yang ngirim cowok, Nah, kita nggak urusan. nggak tahu tuh. Yang penting kita menjawab salam. Menyampaikan salamnya kan. Urusan itu bisa dilanjut di WA masing-masing. Tapi ini kita lanjut aja kali ya. Oh, tapi yang ke-9 udah nggak titip salam lagi nih. Katanya gini. Oh, dia udah mau nyambat katanya. Katanya nggak ada semangat belajar. Tuh, gimana coba? Tapi kalau menurut aku ya, emang yang bisa nambah semangat ya emang benar. Kita harus punya cari doi. Ya enggak? Enggak. Oh, enggak ya? Yang bisa bikin kita semangat ya diri kita sendiri lah. Lagi. Oh, diri sendiri. Kalau diri sendirinya aja udah nggak bisa nyemangatin, gimana dong? Ya itu salahnya. Kenapa kamu nggak nge-explore diri kamu secara lebih dalam daripada harus nyari orang lain sebagai tempat pelarian pertama kamu gitu? Ya nggak sih? Maksudnya kayak ya udah sih kamu kuatin nih bahu kamu dulu, baru kamu Asik lagi. Apa sih? Kan daripada kita harus bergantung pada orang lain ya enggak sih? Kadang tuh bergantung sama orang lain tuh bikin sakit doang. Waduh. Soalnya aku bilang gini karena aku pernah di fase itu. Jadi ya kayak yang cerita aku tadi. Jadi harus punya cara buat memanage diri kamu sendiri gitu. Kita harus jadi independen kan. Kalau Farhan gimana kalau cara menyemangati belajar kayak gitu? Apa selalu semangat kalau belajar? Iya, selalu semangat lah. Kalau aku sih ya kalau kayak tips belajar itu kalau dari aku sendiri sih kalau mau semangat ya emang niatin dari awal. Kalau emang nggak niat dari awal ya udah nggak usah belajar. Kalau nggak
lakuin kegiatan lain aja gitu kalau emang nggak niat dari awal. Terus kalau emang kalau mau belajar ya cari tempat teman-teman belajar. Kalau nggak ada ya kadang-kadang itu buat semangat down gitu loh. Tapi kalau kayak tadi kayak memang sih kayak kita harus nanamin diri dulu biar semangat belajar, bukan dari orang lain. Kadang-kadang itu pengaruh orang lain itu ada, tapi emang nggak sebesar dari pengaruh diri sendiri. Jadi kita nggak apa-apa ya istirahat sebentar gitu, nonton drakor dulu gitu. Ya, istirahat banyak juga nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak utamain diri kamu sendiri dulu deh gitu. Betul banget. Lanjut, Pan. Nah, selanjutnya ini, cerita dari Virginia Egi. Set banget pas kemarin praktek bikin peta di matkul SIG, ada anak kucing meninggoy di atas plafon kamar. Alhasil nggak paham prakteknya, malah struggles banget buat ngambil 4 anak kucing puasa-puasa. Emang sedih. Aku antara mau ketawa sama sedih gitu dengernya. Kasihan ya anak kucing. Kasihan anak kucingnya ya. Semoga anak kucingnya diberkahi, diterima di sisinya. Amin. Ya ampun, freak banget tuh. Tapi kenapa dia harus ngambil itu saat lagi praktek ya? Mungkin dia kepikiran ya kalau dia nggak ngambil saat itu mungkin ya. Mungkin dia sayang sama anak kucingnya. Oh iya. Anak kucingnya jadi sayang loh. Iya, karena kan kalau emang sayang bakal diprioritasin. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Wah. Oh gitu. Makin terasa jomblonya kan. Ini lanjutnya ya. Lanjutnya ada cerita sedih lagi. Bentar, aku buka dulu. Mana ya ceritanya ya? Katanya kadang kalau lagi nggak paham tugas atau materi, ada masa yang bingung banget. Mau chat siapa lagi ya? Mau nanya siapa lagi ya? Takut ganggu, takut terlalu banyak nanya. Padahal mungkin yang ditanyain itu nggak apa-apa. Tapi dari aku rasanya nggak enak banget ngehubungin terus. Rasanya kayak sendirian banget. Padahal sebenarnya nggak gitu. Tuh kan. Emang kalau di PJJ itu emang waktu-waktunya overthinking banget sih. Tapi harusnya kan nggak usah overthinking gitu ya. Pasti kan orang-orang kan juga pasti ngerti kan satu sama lain. Jadi chat aja. Ya. Feel free aja nggak sih? Karena semua orang pasti gitu. Jangan ngerasa nggak enakan. Betul. Ntar malah susah sendiri. Yang penting buat hidupmu sendiri. Jadi buat mbaknya jangan takut. Chat aku aja mbak kalau kamu nggak tahu mau ngechat siapa lagi. Ya kalau kamu KS, chat aku juga boleh. Nomor ini aja. Jangan chat Farhan. Nomor WA dari narasumber kita ada di deskripsi ya teman-teman. Ya. Hey. Aduh. Ternyata isi boxnya udah habis. Kayaknya kita udah berjam-jam nggak sih dari tadi ngobrol ya nggak sih? Oh iya. Enggak, belum ada. Kayaknya masih kurang deh. Oh, masih kurang. Itu part 2-nya ya. Berarti siap diundang lagi dong. Nanti part 3 yang podcast ini khusus pakar cinta ya. Farhan yang bawain. Jadi bisa ngedrop masalah-masalah percintaannya gitu ya. Iya, kasihan tuh anak-anak 61. Kayaknya banyak tuh kan. Iya, ada masalah percintaannya. Ya, ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, ada yang baru putus, ada yang LDR-an, ada yang nggak jadi-jadian, ada yang gantungin, ada di ghosting. Ada yang ini. Ada yang udah susah-susah mengikhlaskan tapi balikan. Waduh. Apa sih? Ya ampun. Siapa tuh, Mes? Udah lah ya, nggak usah lah ya itu ya. Kali aja ada gitu. Kali aja ada. Mungkin udah kering banget nggak sih tenggorokan kalian nih kita ngobrol sebanyak itu. Enggak, aku semangat banget. Undang lagi ya. Mending kita ulang lagi podcastnya dari awal. Jadi episode 2 part 2 gitu. Ya udahlah. Part 2-nya kita bahas tentang percintaan aja ya. Aduh.
Ternyata yang jomblo gimana? Terus tetap ikut nonton aja? Ya, biar ada motivasi, biar punya untuk gambaran. mencari. Oh, Tips and trick Biar- dari Farhan. Ya, tipe and trik. biar nanti pas dia menemukan, dia udah hatam banget caranya gitu ya. Ya, cara-cara PDKT. Cara-cara. Nanti sekalian cariin narasumber itu yang udah jadian pas PJJ dulu, biar kasih tahu tips and trik. Biar Oke. jadian pas terakhir lama gimana gitu loh. Oke, benar-benar. Tadi. Ya udahlah ya. Udah 30 menit juga, ntar teman-teman yang lain kan mau pada ngapain lagi. Jadi terima kasih kepada Messi dan Farhan udah menemani kita di siang hari ini. Makasih guys, makasih. Gimana? Jangan lupa Ya. buat dengerin podcast Angkatan 61 di episode-episode sebelumnya dengan bintang tamu yang lainnya. Yeah. Yeay. Jadi stay tune terus Ini dan suara aku nggak patah-patah kan? enggak kok. Tolong stay Emangnya goyang kalau yang patah-patah. Ya nggak lucu. Jadi stay tune terus dan semangat terus ya buat kita semua. Terus kita juga minta maaf nih kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung tadi kan. Takutnya ada yang tersinggung gitu kan ya. Jadi ya udah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.